Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anas Nur Arifin akan menjelaskan tentang tugas dari pemahaman peserta didik topik 3.5 demonstrasi kontekstual. Untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dengan kelas 4 fase B, materinya yaitu pola gerak dasar non-lokomotor dan jenis asesmen yang digunakan, asesmen formatif berbentuk proyek. Capaian pembelajarannya pada akhir fase B, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam memvariasikan kombinasi berbagai aktivitas pola gerak dasar dengan keterampilan gerak secara mandiri tanpa meniru, dilandasi dengan penerapan prosedur gerak yang benar. Untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu melalui pembelajaran demonstrasi dan penugasan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami fakta konsep prosedural dari berbagai variasi kombinasi pola gerak dasar non-lokomotor, yaitu memutar, mengayun, dan menekuk sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Yang pertama, jenis asesmen formatif. Asesmen formatif sangat sesuai untuk peserta didik kelas 4 karena bertujuan untuk memantau perkembangan mereka secara berkelanjutan. Asesmen ini tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses pembelajaran, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperbaiki keterampilan mereka berdasar umpan balik yang diberikan. Untuk yang kedua, yaitu bentuk asesmen yaitu proyek. Proyek memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperhatikan variasi pola gerak non-lokomotor secara mandiri dan kreatif. Hal ini sesuai dengan perkembangan kognitif dan motorik peserta didik pada fase B ini. Untuk yang demonstrasi pola gerak dasar non-lokomotor, materinya tentang pola gerak non-lokomotor seperti memutar, mengayun, dan menekuk sesuai dengan tahap perkembangan motorik anak kelas 4 SD. Pada usia ini, anak-anak memiliki keterampilan motorik yang halus dan kemampuan koordinasi yang berkembang pesat, sehingga mereka mampu mempraktikkan gerakan ini dengan kreativitas dan variasi yang lebih kompleks. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan, budaya, dan karakteristik peserta didik. Asesmen berbentuk proyek sebagai bentuk asesmen memberi ruang bagi peserta didik untuk menyesuaikan gerakan dengan budaya lokal seperti tarian tradisional atau aktivitas jasmani setempat. Dalam hal ini bisa dengan menggunakan permainan tradisional. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Untuk yang pertama, pola gerak dasar memungkinkan diferensiasi karena peserta didik dapat memvariasikan gerakan sesuai kemampuan fisik dan kreativitas masing-masing. Untuk yang kedua, asesmen formatif bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berkelanjutan sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan individunya. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Untuk yang pertama, asesmen formatif. Bertujuan untuk memantau proses belajar sehingga peserta didik dapat merefleksikan kemampuan mereka dan memberikan masukan mengenai kesulitan atau kebutuhan yang mereka hadapi. Untuk yang kedua, proyek berbasis praktik. Dari asesmen proyek ini, peserta didik dapat mengamati hasil gerakan mereka dan secara mandiri menilai apakah gerakan mereka sudah sesuai sekaligus berkembang untuk memperbaikinya. Jika saya yang menjadi guru dalam kelas tersebut, beberapa hal yang ingin saya tingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen dan dengan meningkatkan diferensiasi asesmen, saya akan memastikan asesmen memberikan ruang lebih luas bagi variasi kemampuan peserta didik, sehingga kecepatan belajar dan kemampuan fisik yang berbeda akan terwadahi sepenuhnya. Bisa yang pertama membuat beberapa tingkat kesulitan proyek mulai dari gerak dasar hingga yang lebih kompleks agar semua peserta didik dapat berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya. Dan yang kedua memberikan pilihan proyek berbasis minat seperti mengembangkan elemen gerakan dari budaya lokal atau aktivitas favorit peserta didik sehingga mereka lebih tertarik secara emosional, bisa juga dengan permainan tradisional. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.